Halo, jumpa lagi dengan Unik Channel. Kali ini saya akan memijat seseorang. Bagaimanakah prosesnya? Silakan simak video ini. Jangan lupa dukung terus untuk kemajuan channel ini. Selamat menyaksikan. Langkah pertama dalam posisi tengkurap. Kaki kiri kita oles dengan minyak, kemudian kita dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha secara berulang-ulang, di mana arahnya dari pangkal kaki menuju ke pangkal paha. Caranya seperti yang Anda lihat pada video kali ini. Tujuannya agar kaki lemas dan asam laktat yang merupakan biang keladi kecapean bisa terusir, serta sebagai upaya untuk membersihkan dan memberikan nutrisi bagi kulit kita. Terapi pijat urut ini berbeda dengan jenis pijat yang lain karena harus melepas pakaian dan dipijat seluruh anggota badan dengan memakai minyak. Kemudian setelah itu kaki kita lipat 90 derajat dan telapak kaki kita beri pijatan refleksi. Caranya, telapak kaki kita tekan-tekan dengan jari kita pada titik-titik tertentu, bisa mengendalikan atau menstimulasi organ-organ tertentu. Kemudian sela-sela jari kita pijat-pijat dan jari kita pijat sambil kita tarik. Kemudian setelah itu kaki kita lipat sambil tangan kiri memijat pantat. Hari ini bisa merelaksasi ya bagian kaki dan pantat kita. Kemudian setelah kaki kiri selesai, kita lanjut ke kaki sebelah kanan. Caranya sama. Kaki kita lumasi dengan minyak, kemudian kita pijat dari pangkal kaki menuju ke pangkal paha secara berulang-ulang. Pemijatan ini bertujuan sebagai pengusir kelelahan dan sebagai usaha atau upaya untuk pengobatan. Kemudian sama seperti pada kaki sebelah kiri, kaki kita lipat ya, dan kita pijat-pijat lagi serta kita beri pijatan refleksi pada telapak kaki ya. Jangan lupa pada pangkal kaki itu terdapat sendi dan bisa kita stimulasi agar sendi disebut di sekitar itu tidak kaku ya, lemes, dan cairan sendi nanti bisa cukup karena terstimulasi ya. Kemudian setelah itu kita lipat ya, dan kita pijat bagian pantat ya, sehingga kaki benar-benar rileks. Kemudian setelah pemijatan kaki kiri dan kaki kanan selesai, maka kita pijat kedua kaki secara bersama-sama. Caranya
seperti yang Anda lihat pada video ini. Kita pijat kedua kaki secara bersama-sama dan berulang-ulang sehingga kaki terasa lemas ya, kemeng-kemeng ya, keju ya. Itu akan sirna. Kemudian setelah itu kedua kaki kita lipat ke depan ya, sambil kita lemaskan ya dengan menggerakkan kedua kaki tersebut berulang-ulang. Kemudian setelah kedua kaki selesai ya, kita lanjut ke bagian pantat. Pantat kita pijat-pijat secara berulang-ulang ya, sehingga pantat menjadi lemes ya, kemeng-kemeng yang ada di pantat nantinya akan sirna, dan asam laktat ya yang ada di pantat nanti juga akan terurai ya, dan dibuang melalui saluran pembuangan. Apabila dirasa kurang kuat, maka kita bisa menggunakan siku kita. Siku tangan kita lipat 90 derajat, kemudian kita tekan-tekan pada pantat dan seputar paha. Caranya seperti yang Anda lihat pada video ini. Sebagai efek dari setelah dilaksanakan pemijatan ini, biasanya rasa kantuk yang berkepanjangan ya, sering buang air kecil, mencret, dan badan malah sakit semua. Hal itu tidak ada masalah, tidak apa-apa, dan tidak perlu diobati, karena hal ini merupakan proses detoksifikasi atau pembuangan kotoran ya, sehingga akhirnya bisa menyembuhkan berbagai keluhan dan penyakit. Karena di dalam tubuh kita itu juga terdapat banyak residu atau kotoran ya. Setelah pemijatan pantat, dilanjut dengan daerah pinggang. Caranya pinggang sampai ke punggung kita pijat secara berulang-ulang. Caranya seperti yang Anda lihat ini. Yang perlu diperhatikan bahwa minyak harus cukup. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari memar. Karena apabila kurang pelicin, jadi minyak merupakan pelicin, maka tubuh bisa mengakibatkan memar dan luka. Jadi tubuh kita pijat dari bawah menuju ke atas secara berulang-ulang ya. Yang perlu diperhatikan di daerah pinggang sampai punggung ya, terdapat tulang belakang ya, di mana di dalam tulang belakang terdapat saraf ya, dan sumsum tulang belakang. Hal ini sangat berguna untuk menstimulasi ya, organ yang terdapat di dalam tubuh kita melalui saraf tulang belakang, serta sebagai upaya ya untuk menstimulasi produksi sel-sel darah merah yang diproduksi di sumsum tulang belakang. Caranya seperti yang Anda lihat pada video kali ini ya. Jangan lupa untuk daerah pundak ya,
atau punggung itu ya kita beri pijatan ya, sehingga kemeng-kemeng sakit ya, kejel yang ada di punggung itu bisa tersolusikan ya. Dan yang perlu diingat, pemijatan ini harus selalu dikonfirmasi. Ada orang yang suka dengan pemijatan yang keras, namun juga ada yang suka dengan pemijatan yang sedang, dan bahkan ada yang cukup dipijat dengan lembut saja. Hal ini masing-masing orang itu berbeda-beda. Kemudian setelah itu tangan kita lipat ke belakang ya, dalam posisi istirahat ya. Kedua tangan kita lipat ke belakang. Apabila dirasa pemijatan ini perlu kuat ya, maka kita bisa menggunakan siku tangan kita. Dengan cara siku tangan kita lipat 90 derajat dan kita pijat-pijat atau kita tekan-tekan dan gesekkan pada anggota tubuh seperti yang Anda lihat pada video ini. Kemudian tubuh kita lipat baik ke kiri maupun ke kanan ya, agar pangkal tangan ya, pangkal lengan itu terasa rileks ya, lemes. Kemudian si terapis mengambil posisi di atas pasien dan dilanjut dipijat lagi. Hal ini dilakukan agar lebih intensif dalam pemijatan ya. Dan setelah itu dilanjut dengan pemijatan kepala. Caranya, kepala kita pijat-pijat, rambut kita tarik-tarik ya. Kemudian kuping atau telinga kita tarik atau kita jewer. Ini berguna bagi yang menderita penyakit vertigo ya. Jadi penyakit vertigo, migrain bisa apabila kedua telinga kita tarik bersama-sama, maka akan bisa menimbulkan vertigo. Dan kita miringkan ya, miring kiri kepala, kita miring kiri, miring kanan secara bergantian, kita pijat lembut dan terukur ya. Sehingga seluruh permasalahan yang ada di kepala ya, biasanya pening, pusing ya, itu akan sembuh. Pijatan di kepala ini akan memberikan sensasi enak, lega di kepala ya, dan bagi yang merasa pusing-pusing bisa sembuh ya. Kemudian setelah pemijatan di kepala, kita lanjut pada daerah tangan ya. Tangan kita pijat dari pangkal tangan sampai pangkal lengan ya, secara berulang-ulang. Caranya seperti yang Anda lihat pada video kali ini. Dan jangan lupa di daerah telapak tangan itu bisa kita beri pijat refleksi ya. Caranya telapak tangan kita pijat-pijat dengan jari kita ya. Terus jari kita pijat sambil kita tekan, dan sela-sela jari ya, itu kita pijat-pijat. Sehingga kelainan yang ada di
dalam tubuh ya itu bisa tersolusikan lewat stimulasi saraf yang ada di telapak tangan. Kemudian setelah itu tangan kita lipat ya. Kita lipat ke belakang dalam posisi seperti istirahat. Dan setelah tangan kiri ya selesai, kita lanjut ke tangan kanan. Masih dalam posisi tengkurap. Caranya sama, tangan kanan kita pijat dari pangkal tangan sampai ke pangkal lengan secara berulang-ulang sehingga tangan ya, itu lemes dan asam laktat bisa terusir dari daerah situ sehingga capek-capek ya, pegel-pegel linu yang berujung pada demam nanti bisa hilang ya, dan tidak terjadi demam. Karena apabila asam laktat di dalam tubuh kita ya, terakumulasi banyak, itu bisa mengakibatkan demam. Kemudian tangan kanan kita lipat ya, kemudian kita pijat-pijat pada pangkal tangannya. Setelah itu dalam posisi telentang, kaki kiri kita pijat ya, dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha secara berulang-ulang. Caranya seperti yang Anda lihat ini. Dan jangan lupa di daerah lutut ya dan daerah persendian ya, kita stimulasi agar cairan sendi ya bisa berproduksi secara normal sehingga persendian tidak mengalami sakit. Karena apabila cairan dalam sendi itu berkurang atau bahkan habis, nanti bisa mengakibatkan sakit ya apabila persendian kita gerakkan. Kemudian kaki kanan kita angkat dan kita pijat lagi, dan setelah itu kita lipat ke depan sebagai upaya untuk mengolahragakan ya. Caranya seperti yang Anda lihat pada video ini. Kemudian kita lipat dan kita pijat lagi seperti ini. Setelah kaki kanan selesai, kita lanjut ke kaki kiri ya. Caranya sama, masih dalam posisi telentang ya. Kaki kita oles dengan minyak, kemudian kita pijat dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha. Ingat arahnya dari bawah ke atas ya. Sehingga pemijatan ini tidak ada yang terlewatkan ya, semua pijat. Karena memang asam laktat itu terdapat di seluruh tubuh kita, maka apabila kita mengusir asam laktat harus seluruh tubuh kita pijat ya. Dan kaki diangkat dan dipijat lagi. Dan dilipat ke depan ya, untuk memberikan pelemasan ya pada kaki kita agar tidak kaku ya, agar bisa beraktivitas dengan normal. Kemudian setelah kaki kanan, kaki kiri selesai ya, kita lakukan pemijatan kedua kaki secara bersama-sama. Caranya seperti ini. Bagian
paha agak kita tekan-tekan ya. Jadi kita pijat secara berulang-ulang sehingga didapatkan kaki yang lemes, tidak kaku, sehingga kemeng-kemeng, sakit-sakit dan capek-capek akan hilang. Kemudian setelah itu kita lanjut ya, dengan kedua kaki kita lipat ke depan dan kita olahragakan sehingga didapat kaki yang benar-benar lemes. Caranya seperti yang Anda lihat pada video ini. Dan setelah pemijatan kaki selesai, kita lanjut dengan pemijatan perut. Caranya seperti yang Anda lihat pada video kali ini. Yang perlu diperhatikan bahwa jangan sembarangan memijat perut ya, karena di dalam rongga perut ini banyak organ yang vital dan sensitif. Di samping membetulkan ya organ yang kurang normal ya, mengalami kelainan ya, pijat perut ini bisa sebagai upaya untuk diet ya. Jadi apabila perut Anda itu gendut ya, silakan ikuti program pijat seperti yang Anda lihat ini. Setelah pemijatan bagian perut selesai, kita lanjut dengan bagian sekitar wilayah dada. Caranya kedua tangan kita rentangkan ya, kemudian kedua tangan kita pijat dan pangkal tangan kita treatment. Hal ini ya akan mengatasi ya kemeng-kemeng yang ada di pangkal tangan sekitar wilayah dada tersebut. Dan apabila mengalami sesak nafas dan batuk-batuk, maka bisa tersolusikan ya, utamanya batuk akibat kecapean. Caranya seperti yang Anda lihat pada video kali ini ya. Mungkin pemijatan ini dirasa vulgar ya, karena harus melepas baju dan semua tubuh dipijat dengan sarana minyak ya. Namun bisa Anda bandingkan ya manfaat dari sistem terapi pijat urut ini ya. Karena pada sistem terapi pijat urut tidak hanya melemaskan ya otot, tapi juga bisa mengeluarkan asam laktat, di mana asam laktat itu adalah biang keladi kecapean. Karena pijat urut ini memang diurut ya, dipijak, digosok ya. Jadi bisa mengusir asam laktat yang terakumulasi dalam tubuh. Kemudian setelah sekitar wilayah dada ya selesai, kita lanjut dengan wilayah kepala. Caranya ya di dahi, di atas pelipis ya, mata itu kita pijat sampai ke pangkal rambut ya. Dan rambut kita tarik-tarik sama seperti dalam posisi tengkurap tadi ya. Dan dahi kita pijat-pijat, ini akan memberikan sensasi yang enak luar biasa ya. Dan pusing-pusing nanti akan sembuh ya.
lembut kita tarik, dan kedua telinga ya itu kita tarik. Jadi kalau Anda mempunyai masalah dengan vertigo, silakan dicoba pada waktu serangan vertigo. Kedua telinga Anda tarik ya, maka vertigo akan hilang. Kemudian ya kita pijat bagian kepala dalam posisi telentang ya, baik itu bagian kiri maupun kanan ya. Ingat di bagian leher ya, leher depan apalagi leher belakang itu pemijatan harus terukur ya, lembut dan terukur, karena di daerah situ banyak sekali ya, baik pembuluh darah maupun saraf maupun trakea ya, saluran pernapasan. Dan tak lupa kita berikan pijatan di punggung ya, dalam posisi telentang ini ya. Kemudian setelah itu ya kita lanjut pada pemijatan tangan tapi dalam posisi telentang ya. Tangan kiri ya kita pijat ya dari pangkal lengan sampai ke pangkal tangan secara berulang-ulang ya, sehingga asam laktat yang ada di daerah tangan juga akan terusir, serta sebagai upaya untuk menstimulasi saraf-saraf yang terdapat di tangan dan juga stimulasi terhadap saluran darah ya, terhadap pembuluh darah yang ada di daerah situ. Dalam posisi telentang, tangan juga kita beri pijatan refleksi ya. Caranya telapak tangan kita tekan-tekan ya. Jari tangan kita tarik sambil kita pijat, serta sela-sela jari kita pijat-pijat. Sehingga benar-benar ya pemijatan ini tidak ada yang terlewatkan. Dengan demikian khususnya asam laktat nanti akan terusir ya, dan terurai dan dibuang ke saluran pembuangannya. Dan setelah tangan kiri selesai, kita lanjut ke tangan kanan. Dalam posisi telentang, tangan kanan kita pijat ya. Caranya seperti pada tangan kiri tadi. Mungkin Anda akan bertanya atau menambahkan uraian saya. Silakan tulis pada kolom komentar, dan komentar Anda ya, sekali lagi saya ingatkan, komentar Anda harus sesuai dengan standar komunitas YouTube ya. Apabila tidak sesuai dengan standar komunitas YouTube, maka besar kemungkinan komentar Anda akan dihapus oleh YouTube sendiri ya. Setelah itu ya kita angkat ya, jadi tubuh kita angkat sampai 3 kali gitu ya, untuk memberikan treatment keseimbangan ya. Dan masih dalam posisi telentang ya, itu kita miringkan kiri dan kanan, kita pijat ya. Caranya seperti yang Anda lihat pada video ini ya.
Jadi benar-benar bahwa dalam segala posisi ya pemijatan itu tidak ada yang terlewatkan, semua dipijat sehingga ya tadi asam laktat benar-benar hilang, seluruh pembuluh darah akan normal ya, saraf dan hormon juga akan normal ya. Serta yang tak kalah penting ya, bisa membersihkan kulit ya. Jadi di samping memberikan nutrisi itu bisa membersihkan kulit. Kenapa minyak bisa memberikan nutrisi? Karena minyak yang saya pakai ini adalah minyak zaitun ya, yang banyak sekali kandungan ya, vitamin ya, yang sangat berguna bagi kulit kita. Silakan Anda coba pada pasangan Anda ya. Nanti pasangan Anda akan merasa diperhatikan ya, dan mendapatkan perhatian khusus dari Anda karena yang memijat adalah Anda sendiri dan tidak harus pergi ke tukang pijat ya. Kemudian setelah itu kita lanjut pada posisi duduk. Seluruh tubuh ya dalam posisi duduk ya, dari pinggang sampai punggung bahkan sampai kepala kita pijat semua. Dan kepala ya sekali lagi ya juga kita pijat lagi ya. Dan ini untuk menjamin bahwa pemijatan ini benar-benar efektif dan tidak ada yang terlewatkan ya. Dan setelah itu kita beri treatment seperti ini ya. Sebagai penumpu adalah lutut kita ya. Kita berikan 3 kali begitu ya. Sehingga benar-benar pemijatan ini adalah benar-benar sempurna dan efektif. Nah, saya kira cukup sekian ya proses pemijatan ini, dan jangan lupa dukung terus untuk kemajuan channel ini. Sampai jumpa.